Selamat siang pemirsa, pemilu kepala daerah 2024 kian mendekat dan peran kaum muda menjadi sorotan dengan jumlah pemilih muda yang mencapai hampir 60% dari total daftar pemilih tetap. Suara mereka diyakini akan sangat menentukan hasil pemilihan kali ini. Namun, seberapa besar antusias generasi muda terhadap pemilu 2024? Berikut laporannya. Generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi segmen terbesar dalam pemilu 2024. Data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunjukkan bahwa kelompok pemilih berusia 17 sampai dengan 39 tahun mendominasi lebih dari 105 juta dari total daftar pemilih tetap, yang berjumlah sekitar 205 juta orang. Namun, tingginya jumlah pemilih muda tidak serta-merta mencerminkan tingkat partisipasi mereka. Berdasarkan LSI tahun 2023, tingkat partisipasi pemilih muda masih menjadi tantangan. Hanya sekitar 68% pemilih muda yang menyatakan akan menggunakan hak pilihnya. Baiklah, saya akan mewawancarai para narasumber yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Yolanda Fitri Windia, bisa dipanggil Yolanda. Izin bertanya Mbak, kenapa Mbak merasa pemilu itu penting bagi generasi muda? Menurut saya pemilu itu penting bagi generasi muda supaya generasi muda itu tahu siapa calon pemimpin yang bakal mereka pilih ke depannya. Kemudian Mbak, bagaimana sebaiknya kita memilih calon pemimpin yang tepat? Menurut saya calon pemimpin yang tepat itu dapat kita lihat dari visi misinya yang pertama, kedua dari cara dia menangani suatu masalah yang akan terjadi ke depannya. Kemudian Mbak, harapan Mbak ke depannya untuk kepala daerah yang terpilih nantinya apa kalau boleh tahu Mbak? Harapan saya ke depannya untuk kepala daerah yang terpilih nanti, semoga mereka bisa memimpin daerah-daerah itu dengan baik dan responsif kepada masyarakat supaya apapun tugas mereka dapat mereka jalani dengan semestinya. Nama saya Rizka Hijriah. Izin bertanya Mbak, menurut Ya. Mbak, kenapa Anda merasa pemilu itu penting bagi generasi muda? Karena pemilu itu menentukan pemimpin yang akan mengambil keputusan penting untuk masa depan kita seperti soal pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Kalau kita tidak memilih, ya bagaimana kita mempunyai hak suara untuk memilih pemimpin yang terbaik. Kemudian Mbak, bagaimana sebaiknya kita memilih calon pemimpin yang tepat? Kita harus cari tahu jejak rekam calon tersebut, bukan hanya janji-janji politik mereka, dan cek program-program yang akan mereka bahas dan pastikan itu relevan dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Yang terakhir Mbak, harapan kedepannya untuk kepala daerah yang nantinya terpilih apa Mbak? Harapannya itu untuk kepala daerah terpilih adalah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan pembangunan berkelanjutan, memberantas korupsi, dan melibatkan masyarakat dalam kebijakan serta menggunakan hukum dengan seadil-adilnya. Pemirsa, pemilu kepala daerah 2024 bukan hanya ajang memilih pemimpin, tetapi juga momentum bagi generasi muda untuk membuktikan bahwa suara mereka memiliki dampak nyata. Mari kita gunakan hak pilih dengan bijak dan kritis. Saya Anissa Fiteria, pamit undur diri. Sampai jumpa di laporan berikutnya.